Apakah Tuhan bisa mati? Pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh setiap orang yang tidak mempercayai bahwa Yehusha Kristus adalah Tuhan, atau disebut juga Elohim. Pertanyaan sederhana memang, tetapi cukup sulit penjelasannya. Tidak terkecuali orang-orang yang menyatakan dirinya percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, tetapi tidak sungguh-sungguh mau mengerti apa yang tertulis di Alkitab. Bila Kristus adalah Tuhan, bagaimanakah mengatur alam semesta pada saat Ia menjadi manusia? Atau mungkin pada saat Ia masih bayi, atau anak-anak? Atau ketika Yehusha Kristus mati selama 3 hari, 3 malam? Apakah itu berarti tidak ada yang memimpin muka bumi ini selama 72 jam? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Bukankah Ia pencipta dan bukan diciptakan? Bagaimanakah menjelaskannya? Apakah ada ayat-ayat pendukungnya di Alkitab? Yehusha Kristus adalah Elohim di dalam tubuh 100% manusia. Ia adalah Ruach HaKodes yang berada di tubuh daging manusia, yang berasal dari sel kromosom Maria. Yang mana hanya ada roh Elohim, dan tidak ada roh manusia. Karena Ia adalah Tuhan 100%, di dalam tubuh manusia 100%. Mengenai hal ini kami sudah membahas di konten sebelumnya. Kembali ditegaskan di ayat berikutnya, Elohim turun ke bumi dalam rupa seorang manusia. Apakah itu berarti Elohim adalah manusia? Tidak. Ia tetaplah Elohim sang pencipta alam semesta. Untuk menjelaskan ayat ini, mari kita perhatikan gambar berikut. Ketika Yehusha Kristus mati, maka yang mati adalah tubuh manusianya yang berasal dari 100% sel kromosom Maria. Dan dikarenakan Kristus adalah Elohim, kematian tubuh manusianya membuat Ia kembali di dalam wujud roh, tanpa tubuh manusia. Pada dasarnya Ruach HaKodes tidaklah membutuhkan tubuh manusia untuk mengatur alam semesta ini. Jadi jelas Tuhan tidaklah mati, melainkan kembali ke wujudnya sebagai roh pencipta. Bila memang Elohim adalah pencipta, mengapa tidak langsung menghidupkan saja tubuh manusianya? Mengapa harus menunggu 3 hari 3 malam, atau 72 jam? Untuk lebih mengerti mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, silahkan lihat di konten-konten kami sebelumnya. Elohim tidaklah melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Apa yang dilakukan Elohim di muka bumi ini bertujuan untuk mengajarkan orang-orang percaya. Salah satunya mengenai hari-hari raya yang diajarkan di kitab Imamat. Kematian Kristus di hari raya Paskah merupakan simbol. Tentu saja Elohim bisa langsung dalam sepersekian detik, membangkitkan tubuh manusianya. Tetapi Ia menunggu selama 72 jam, yaitu di hari raya buah sulung, untuk Ruach HaKodes membangkitkan tubuh manusia Yehusha Kristus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Buah Sulung memiliki arti penting bagi setiap orang-orang percaya. Karena akan terjadi kembali suatu hal yang besar untuk terakhir kalinya di akhir zaman, di kedua hari raya ini. Tuhan tidak bisa mati, karena pada dasarnya Ia adalah roh. Roh Elohimlah yang berada di dalam tubuh Yehusha Kristus. Kematian tubuh manusianya tidaklah mempengaruhi Elohim yang berada di dalamnya. Karena Elohim tetaplah pencipta yang tertulis di kitab Kejadian. Tubuhnya lah yang mati, dan bukan Elohimnya. Penting sekali setiap orang-orang percaya untuk mengerti makna yang sebenarnya mengenai kehadiran Kristus di muka bumi. Yang mana kelahiran, kematian, dan kebangkitannya jatuh di masing-masing hari raya yang tertulis di kitab Imamat. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.